Hasilnya sih tadi materinya itu, ini beneran enggak Pak suara saya Pak? Ada. Nah, jadi materinya itu tentang 7 kompetensi PMIK Ya. sesuai dengan KMK 312 tahun 2020. Mm-mm. Itu Tapi aja. yang diambilnya itu yang Mm. diambilnya cuma 4 Pak dari 7 itu. Oh, apa aja? Hmm. Eh, Manajemen data dan informasi kesehatan, Mm-mm. keterampilan klasifikasi klinis kodifikasi gitu kan penyakit, Siap. Mm-mm. aplikasi statistik kesehatan, epidemiologi dasar dan biomedik. Dan terus apa lagi? Halo. Hmm, Sama aja Pak, profesionalistik nggak diambil. Oke, tadi suaramu putus. Bentar, saya langsung share screen aja. Hmm, Ya Pak. share screen. Apakah sudah kelihatan? Layar saya udah kelihatan Belum belum? Pak. Sekarang? Oke Pak. Nah, berarti yang diambil Sudah Pak. nomor 4, Udah. nomor 5, nomor 6 ya. Mm-mm. Terus sama Iya. nomor 7. 6 dan 7. 7. Oke. Terus ada ketentuan lain? Iya. Ini aja. Ketentuan lain sih nggak ada sih Pak. Oke, Iya, baik. uji sama eh Borlostoy. Oke, ya berarti kita gali ya. Kita menggunakan tool aja karena waktunya udah pendek, mengingat besok. Jadi kita skimming aja tapi berbasis arah yang jelas. Dari keempat ini, kalau ngomongin MIK, ini nanti terkait dengan RME nih. Atau peralihan dari RME manual ke RMI, apa? Ke rekam medis elektronik. Namun, konsep-konsep dasar rekam medis lama biasanya ada beririsan nih. Kemungkinan muncul juga, terutama transisinya. Contoh, ada istilah namanya eh ini alih media. Paham nggak apa itu alih media? Jadi dari rekam medis, Polimedia tuh berarti dia perpindahan dari contohnya di awalnya. Iya. silakan dulu. Kamu pendapat dulu. Ya, betul. Dari rekam medis Sudarso kan banyak kertas tuh. Iya Pak. Nggak mungkin langsung dibuangkan. Nah, kalau Mm-mm. nanti ada Iya konteks benar. soal muncul pertanyaan itu, apa yang akan kamu jawab? Ayo, apakah itu Hmm, serta-merta dibuang atau bagaimana? Atau di-scan? yang jelasnya pertama harus dipindahin dulu Pak. Di scan dulu awalnya. Baik, di-scan dulu. Bisa. Berarti nanti hybrid namanya, Hmm. rekam medis hybrid. Lalu setelah di-scan diapain? Dimasukkan ke sistem Hmm. yang ada saat ini. Nah, Dimasukkan ke, iya. ya, sistem yang ada saat ini, sistemnya apapun, mau pakai pengembangan mandiri, mau pakai vendor, mau pakai SIM RS Ghost punya pemerintah atau Hansa gitu. Lalu bagaimana cara mengaksesnya? Lihat catatan terakhir atau riwayat di hasil scan itu yang bisa diakses melalui sebuah sistem. Cara mengaksesnya yang hmm. Nah, pada saat nyekan itu dia bisa berbentuk image atau PDF. Jadi nanti diambil riwayatnya, lalu dikutip ulang oleh PPA, pemberi perawatan asuhan atau dokter, lalu diambil informasi yang paling bermakna, contohnya pasien dengan riwayat diabetes tipe 2 dengan katarak, ya kan?
E11.3 Mm-mm. atau 4 atau ketoasidosis. Titik 4. Ya, nanti dimasukkan sebagai riwayat dalam anamnese. Jadi dokter itu mengambil informasi dengan melihat file alih media dari rekam medis lama yang ada di dalam format image atau PDF yang bisa diakses langsung ke si MRS tanpa harus kerak. Oke ya. Jadi nanti poin alih medianya Oke, ini Pak. kuasai. Nah, terus manajemen data informasi kesehatan ini irisannya dengan rekam medis elektronik. Kira-kira regulasinya PMK berapa yang terbaru? PMK 24 tahun 2022. Sip. Itu kamu nanti habis ini perdalam lagi. Ya. Karena ini potensi beririsan di Oke, sini Pak. nih. Nah, terus tanda tangan digital ada potensi Mm-mm. keluar. Aspek legal Tanda tangan tanda digital. tangan digital boleh kamu jadi notulen. Nanti kamu bolehlah langsung menggunakan tools di mini aja. Apa itu TTE? Tanda tangan elektronik. Poinnya di sini adalah verifikasi data berbasis enkripsi. Apa, Pak? Tujuannya enkripsi data Enkripsi. yang TTE. digunakan untuk validasi sebuah data. Contoh, sebuah file rekamedik, misal resume, yang sudah ditandatanganin menggunakan konsep tanda tangan elektronik, itu tidak bisa diubah, pertama. Terus yang kedua, dia punya log atau riwayat waktu mulai dari tanggal sama jam. Jadi ada jejak digitalnya. Terus yang ketiga dilakukan oleh siapa? Ditandatangani oleh Nur Samsu. Nah, kamu cari di sini nih Mm-mm. kata kunci eh, syarat TTE. TTE. Ada peraturan tentang, nah takutnya ini yang keluar nih, tentang informasi dan transaksi Hmm. Undang-Undang ITE. Nah, kamu coba brainstorming aja karena waktunya ada pendek. Jadi nanti kalaupun jawab nggak terlalu, siapa tahu ada. Ya minimal gini, kalau kamu ngambil celah, musuhnya nggak bisa jawab, kamu bisa ngambil alih. Gitu ya. Iya. TTI ini penting, takutnya keluar. Nah, poinnya di sana adalah kriptografi atau enkripsi. Gitu. Ini kalau terkait dengan manajemen data dan Oke, Pak. informasi. Hmm. Hmm. Jadi gini, Pak. Sistem lombanya kita ndak satu lawan satu atau berapa gitu sih, Pak. Oh gitu. Jadi Berarti, semua peserta hmm, dikasih 10 soal dalam 1 menit satu soal. siap. Pakai aplikasi Quizizz. Oh, kuisis, ya. Mm-mm. Terus, Kan total 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 peserta kan keseluruhan kalau mahasiswa RMIK-nya ada 251. berarti pilihan ganda ya? Ya, pilihan ganda sampai Oke, E. ya. Berpikir cepat berarti nanti. Terus, Nah, berpikir cepat. mm, Jadi walaupun nanti semua misalnya ada beberapa orang yang eh, jawabnya benar semua, mm, misalnya ada 2 orang, nanti mm. ditentukan dari jarak waktu tercepat dia ngerjain soalnya. Tadi udah uji coba ada yang 2 detik, Pak. Ya, kadang gini, ada sedikit laki aja juga. Artinya kamu nembak, siapapun pesertanya yang nembak itu adalah main di cepat. Bukan kamu nggak pinter, bukan kamu nggak bisa, tapi adalah main tembaknya cepat. Ya, kamu ambil experience-nya, Tet- VIP-nya Ya. kali ini. Karena mungkin waktunya udah pendek, kamu baru Mm, konsultasi dengan saya waktunya dekat, saya nggak bisa apa mm, detail ke dalam, tapi setidaknya kasih clue-clue lah. Potensi-potensi yang keluar. Kalaupun besok keluar, alhamdulillah. Kalau enggak, minimal saya bisa membantu kamu mengarahkan. Gitu. Kecepatan dimainkan mm. ya besok ya. Iya. Oh, Ah, dan banyak ini, Pak, banyak contoh soal kasus. oke, kalau yang coding, Jadi dia setara Uskom. Enggak, semuanya, Pak. Jadi dia setara ya, ya. Uskom sama C, CANS, Kak, kalau nggak salah. Hmm. Tadi ada samplingnya. Soal-soal. Ada. Bentar saya kirim Bapak ya contohnya ya. Coba kayak mana? Tapi udah hasil jawaban
sih, Hmm. udah hasil jawaban. Ya. Dapat nggak SS soalnya. Jadi kayak soalnya rumah sakit X tuh Hmm. mendaftarkan data-data pasien itu nanti kayak tanggal lahir, kayak ininya tuh berada di form apa bagian apa gitu. Kayak resume Oke. gitu kan dijawab. Ya. Oh, nggak ada sih. Berarti bermain waktu nanti. Iya, main waktu, Pak. Bentar, Pak. Sam cuma ada ininya sih. Kayak gini dia nanti, Pak. Mm-mm. Ntar kita kirim. Berarti kalau di PNS itu sudah ujian SKB tuh kalau use case, kalau studi kasus. Iya, memang gambarannya seperti hukum katanya. Ya. Soal-soal hukum. Tapi pakai sistem game gini dia, Pak. Ya, untuk menganalisis tren kunjungan pasien selama 3 tahun terakhir, diagram garis adalah pilihan yang paling tepat karena dapat mengambilkan tren waktu menghubungi titik data secara visual. Kemudian oke, terus apa nih? Kami kan jenis Itu udah jawabannya sih. Oh ini jawaban. Berarti time series ini, Enggak sempat nge-SS soalnya tadi terlalu cepat, Pak. time series kayaknya Hmm? nih. Kalau waktu kan, kalau waktu time by time nih. Contohnya kalau saya ngembangkan, bentar ya saya buka buka program saya studi kasusnya. Ah, oke, berarti ini data analis nih namanya, kaitannya dengan statistik kompetensi yang ke ini. Ke berapa tadi? Nah, ini nomor 6 pembuatan diagram. Jadi misalkan tren dari kunjungan dalam setahun ini dari waktu ke waktu itu cocoknya pakai apa? Jangan pakai pie diagram P yang kue itu nggak cocok. Apa Iya, titik kue. garis gitu atau time series. Enggak. Ya, terus ini berarti terkait dengan time series nih karena ada waktu, ada variabel ya. Terus ada value atau nilai. Variabel bisa jenis kelamin, gitu kan? Kunjungan berdasarkan jenis kelamin dalam Hmm. waktu 1 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Nah, ini apa nih? Konteks pernyataan tersebut dimaksud dengan ini apa nih? Formulir ya. Iya, formulir. Pertanyaannya apa? Ingat nggak? Eh, rumah sakit X Hmm. didatangi pasien dan Hmm. petugas pendaftaran melakukan pengisian data. Hmm. Data seperti tanggal lahir, apalagi tadi itu ya. Pokoknya itu data-data itu beradanya di bagian mana? Tadi kan pilihannya ada resume, ada pengkajian awal gitu-gitu sih Pak, Hmm. ABC-nya tuh. Ya, ya. Berarti ada NIK dan sebagainya ya. Iya. Identitas ID lainnya, gitu kan? Oke, Mm-mm. berarti kamu jawab apa tadi? Saya sih tadi jawabnya sih pengkajian awal Pak. Kan kita nggak usah nampak-nampak dulu lah Pak. Kalau apa jawaban. Oke, betul. Di Tadi kan awal cuma itu kan, simulasi Pak. ya, di awal itu kan memang sifatnya identifikasi pasien dari data dasarnya. Ya, betul. Jangan pernah diresum, resum kecuali kalau resum untuk apa? Siapa tahu kebalik. Kalau resume Nah, inilah bukannya untuk data ini pulang pasien Pak ya? Ini ya. sama kronologis dari Eh, dia masuk sampai dia pulang sampai kesimpulan penyakitnya dan kondisi pulang sama aspek legalnya siapa yang memulangkan sama dokter DPCP-nya siapa yang hmm, tanda tangan itu ya karena ada aspek iya Pak. waktunya juga. Nah, terus kalau ini apa? Ini berarti codingnya ada di volume berapa? Ini coding yang di volume 1 dicarinya. Kalau misalnya ada point dash di coding itu. Ya, karena dia untuk melihat subnya. Tuh. Mm-mm. Terus ada coding dual on cuma segini aja ya. Ya dia dia cuma ngasih soal eh, eh, dari kodifikasi penyakit di ujungnya terdapat point dash. Nah, nyarinya itu di nah gitu jadi itu Oh, volume pertanyaannya satu gitu. gitu A-nya, volume 2 gitu ya. Hmm, ya. Terus eh,
Oke, berarti coding ini pasti bakalan keluar nih. eh Hmm. Abbreviation singkatan NSC tahu nggak? NSC singkatan dari apa? Takutnya keluar dengan cepat tuh. Kalau Kapan kemarin ini menggunakan ketika kamu mendapatkan abbreviation NEC apa yang akan kamu lakukan? hmm, Misalkan kita mengcoding nih. apa ya? Pada saat mengcoding, NEC tahu singkatannya, Pak? ya kalau Hmm. singkatannya sendiri apa tahu nggak? Kalau Not not elsewhere classified, ya artinya elsewhere. pas Sorry, Pak. ya pastikan coding tersebut tidak terklasifikasikan di bab lain. Jangan-jangan. Artinya gini, ketika ada kondisi kayak gitu, kita Hmm. pastikan dulu cek di exclude-nya, di konteksnya itu terkait apa. Contoh diabetes kalau untuk orang melahirkan, cek dulu di kode O, jangan-jangan larinya kode O, bukan di kode kode E, endokrin. Contohnya kayak gitu. Apalagi ya? Kode E. Ya, Ya. infeksi pada kasus TBC, apakah maaf, pada kasus HIV itu kan berdekatan juga tuh. Apakah dia larinya ke kode A, apakah ke kode B? Karena Iya, nanti dia bisa jadi dual code. B. Mm-mm. Tapi kayaknya sih besok kalaupun keluar, kalau dari kayak hukum itu langsung ada pilihannya. Nah, itu yang Hmm. hati-hati. Terus kalau ICD 9 tadi tidak ada keluar ya. Nah, pilihan. Nah, kalau ICD 9 ini kamu pelajari di sini. Enggak ada. Tadi simulasinya cuma 5 soal, Pak. Ya nggak apa-apa. Petakan petakan lokasinya dulu. Nih, terutama di tindakan yang seperti saya pernah sampaikan. Kalau tindakan ini larinya, kalau tindakan tambahan ini larinya 87 sampai 89. Hmm. Kamu nggak usah hafalan dulu, karena besok pasti cepet banget. Ya, radiologi ronsen, siapa Oke. tahu keluar. Oke, Pak. Siap. Boleh kamu buka. Waktu udah pendek nih, jadi kamu cek Hmm. contohnya di, kalau Oke. radiologi ini di 16 nih. Nah, nih radiologi. Pilih yang, oh radiologi itu di kepala 8. Kalau lab itu di kepala 9. Siapa tahu di antara itu. Puisis itu pasti bermain waktu itu. Siapa tahu keluar. Nah, Iya. kalau ICD 10, misalkan kamu mau mengcoding nih, saya ajak skimming ya. Kamu, saya mau ngetes juga sama dirimu. Kalau ngomongin endokrin di Hmm. codingnya di blok apa? Kodenya. Awalan alfanumeriknya. Endokrin E, Pak. Nah, kayak gitu. Di E. Kalau kejiwaan, Hmm. kejiwaan kode Kejiwaan F. sip. Kalau saraf, F. saraf, saraf. Saraf. Bentar. Nah, ini mapping membiasakan. Saraf bukan F juga nggak, Pak? Enggak, saraf kekhususan. Nervous Ini ya. system. G ya, Hmm. Nervous G. system. Oh iya. Ya, kalau infeksi, Ya, G. infeksi A dan B. Infeksi A. Nah, A dan B. Kalau kanker dan A tumor, dan B. A sampai B ya. kanker dan tumor Kanker tumor C sampai D. D48. Soalnya nanti ada kasus C penyakit-penyakit sampai darah. D, Pak. D50 dan hingga akhir ujung dari D itu terkait darah Hmm. dan masalah kekebalan tubuh, gangguan kekebalan tubuh nih. Darah. Ya, contohnya kasus penyakit Hmm. lupus itu larinya ke sini. Oke. Kalau jantung, ayo awal-awal Bu Aida nih Hmm. biasa ngajar. Jantung, Jantung I. siap, I, Pak. mantap. Kalau anu panca indera, mata, telinga, hidung, ayo. Mata, telinga, hidung. Ya, H bukan, Pak? ya pinter. Nah, kayak gitu ya. Itu berpikir cepat. Takutnya gini, yang jadi masalah nanti Hmm. kalau codingnya sama, contohnya panca indera semuanya di H. Nah, kamu kan tinggal presisi nih.
Ya kan, cepat-cepat kan? Mm-mm. Berapa? Kamu boleh masuk ke dalam. Karena besok yang Ya. kan itu adalah random. Nah, mau nggak mau kamu harus membiasakan ngakses. Nah, nih, gangguan panca indera mata Mm-mm. boleh kamu cek. Terus takutnya ini mata kuliah saya nih soalnya. Terus telinga mulai dari H60 Iya, hingga benar, Pak. H5. Nah, kalau persalinan nih, persalinan paling hobi dikeluarkan di soal UKOM biasanya. Persalinan, ibu hamil, persalinan, dan nifas. Itu di blok apa? Oh, Mantap. Nah, oh nanti, di bab eh, O, Pak. ya, kalau pencernaan, kode awalnya bloknya, Pencernaan ayo, kayak, K. ya, kan. Gitu ya. Itu cara berpikir cepatnya nanti. Oh, K. jadi kamu nggak terlalu sesat nanti. Ya. Terus, feeling saya ini kode O kok keluar ya? Nggak tahu ngapa. Kan ini istilahnya di ujung dunia manapun mau sehat mau enggak pasti ada persalinan kan, ada kehamilan kan, ada nifas kan. Nah ini Ya, kode kode persalinan. kode favorit nih. Kalau persalinan normal normal kodenya berapa? Kamu udah tahu belum? Walaupun belum sampai ke sana. Udah favorit. Nanti semester 4. Belum tahu ya? Nih, di Aku kurang blok tahu sih, Pak. delivery kamu Belum. cek. Contohnya nih, ini persalinan normal, single spontaneous delivery, persalinan normal yang anaknya satu. Kalau dia keluar kepalanya dulu vertek. Kalau Pertama sungsang, berarti, Pak, ya. ya kalau sungsang misalkan pantatnya dulu Vertex. itu bridge. Kalau kalau tangannya dulu kamu kan merawat nih. Kalau dia keluar tangannya Brief. dulu dan sebagainya itu pilih yang other. Mm-mm. Pokoknya kalau vertek itu kepalanya dulu. Ini normal banget ini. Under. Ya, ya. Kalau ini sungsang. Sungsangnya spesifik pada Mm-mm. kepalanya dulu di bagian bawah. Sungsang. Nah, kalau ini yang other sungsang lainnya. Pun kalau besok nggak keluar, kamu sudah dapat info dari Sungsang saya. lainnya. Ya, kalau nggak disebutkan posisi Ya, Pak. dia mau apa jungkir balik dan sebagainya nggak tergambar, silakan. Ini pilihan terakhir. 80,9 bisa jadi keluar, bisa jadi enggak. Di sini ada NOS. Kalau ada catatan NOS, ini si coder nggak mau ngapain? Nos. Disuruh ngapain? Ketika kamu mengcoding persalinan normal, lalu kamu terpaksa harus mengcoding O80,9. Sebagai coder sebaiknya ngapain? Minimal tahu singkatannya dulu. Hmm. Itu blok bukan, Pak? NOS itu singkatan dari Not Other Specified. Artinya kita Yang buntu lah, nggak buntu. terspesifikasi, Pak, Ya, soalnya. not other specified. Double. Ya. Namun ada saran nih. Masa ya kita mentok di sini konfirmasi ke PPA, ke bidannya. Bu Bidan, ini kemarin lahirnya nggak ada informasi kah dia kepalanya dulu atau panggulnya dulu atau sungsang atau dan sebagainya. Ya, kalau sudah konfirmasi tidak ada informasi, apalagi kalau pasien rujukan nih dari luar, kan informasinya kadang minim nih. Tapi kalau di rekam medis, kamu itu selain konfirmasi juga cek riwayat, catatan di Cek. asuhan keperawatan, asuhan medis, bisa jadi nanti ketemunya di sana. Jangan Mm-mm. hanya mengandalkan di resume. Itu teknisnya sih. Gitu. Oke, ya. Siapa tahu normal tapi kepalanya dulu. Ini paling umum. Oke, Pak. Nah, gini ada satu lagi. Kalau memang gayanya Ukom, kalau ngomongin yang kemampuan ini, kamu mungkin agak bingung. Kalau agak bingung, tapi setidaknya kamu ada wawasan dulu lah. Biar kamu dapat VIP-nya besok, pengalaman. Kalau ngomongin coding, persalinan normal ini selalu ditambahkan kode kondisi bayinya. Catat tuh. Setiap persalinan, maaf, Si mau bayinya. setiap persalinan mau normal maupun abnormal itu harus ditambahkan kode informasi bayinya. Catat. Nah, pertanyaan selanjutnya, informasi bayinya itu dilihat di mana? Bukan di kode P. Kalau kode P itu kondisi sakitnya.
Kalau kondisi bayinya itu tunggalkah, apa nama, hidupkah, atau matikah itu di C, apa di Z, Kembar. kembarkah? Nah, di Oh, Z35. di Z. Mm-mm. Z35 ini untuk kayak Oh, Z35. informasi tambahan. Kok 35 sih? 37 ya? Nah, ini outcome delivery. Saya jelaskan, kategori ini digunakan sebagai kode tambahan untuk mengidentifikasi apa persalinannya itu, apakah dia kembarkah, apakah dia hidupkah, apakah dia mati. Contoh kasus, kamu dulu pas lahir, nah ini biar kamu langsung tertanam di ingatanmu. Samsu dulu lahirnya kembar atau tunggal? Hmm. Samsu, tunggal. Kalau tunggal Tunggal. berarti single. Tunggal, Pak. Baik, kamu tunggal terus hidup. Berarti kamu codingnya dulu, ibumu Terus. Oh, Z37.0. iya. Gitu ya. Nah, yang jadi kasus biasanya di soal hukum, kalau mohon Oh, maaf, bayinya ya, Pak. meninggal. Bayinya tunggal, dia meninggal. Setil itu artinya meninggal. Oh, ingat Pak Noto, kalau setiap persalinan mau normal maupun abnormal itu harus ada kode outcome delivery-nya. Berarti kode Z37. Nih, siapa tahu keluar. Kalaupun enggak, ini kamu jadi ilmu tambahan. Ini semester 4 sih. Ya. Z37.0. Ini sifatnya kode tambahan untuk menegaskan, oh ya persalinannya. Jangan pernah ini jadikan kode utama ya. Nggak boleh. Itu. Terus kalau dia kembar terus keduanya hidup, Z37.2. Twin both life born. Terus kalau dia kembar, satu hidup, satu meninggal. Z37.3. Satu meninggal. Oke. Ya, seperti itu. Kalau sudahlah kembar, Z37.4, bayinya tidak tertolong kedua-duanya. Ini bisa jadi favorit nih. Atau yang ini, kan drama banget tuh. Seorang pasien datang dengan kondisi mau Iya. melahirkan, outcome delivery-nya tergambar atau apa. Coding additional code-nya, nah, coding tambahan ya, itu hidup dan tunggal. Nah, Ya. ingat Z37.0 di awal. Itu. Nah, kalau yang 35 dan seterusnya, di sini adalah lebih dari dua, teman-teman. Samsu. Misal, kembar 3, 4, dan seterusnya. Hmm. Contoh, dia kembar 3 dan semuanya hidup. Berarti Z35, Semuanya. Z37 titik. Saya gedein deh. 37.5. Betul, gitu. Poinnya di Z35 ini, sumpama keluar, diingat. Hmm. Z37 ini diingat. Terus kalau kedua, kesemuanya meninggal, mau tiga Ya. mau berapa, all stillborn. Z37.7. Ya. Kalau dia persalinan nggak Berapa? tergambar, entah Titik dia tujuh. kembar, entah Ya. dia meninggal, entah dia hidup, unspecified, kemungkinan jarang keluar. Tapi kalaupun keluar, kamu kalau ada nggak ada informasi, titik 9. Feeling saya kalau soal coding biasanya drama, apa, deskripsi narasi gitu, analisis. Ya, oke. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke, Pak. Oke, kalau dia terkait dengan tulang dan otot, codingnya apa? Tulang dan otot. Muskuloskeletal. Tulang dan otot M. Mantap. M, Pak. Kayaknya kamu udah punya Iya, basic, M. basic coding deh. Oke, mantap lah. Paling nanti feeling saya ya, kode, oh ini favorit, boleh kamu cek. Ya minimal kamu kuasai lah. Kayak persalinan dengan keguguran. Nah, ini sebetulnya materi padat banget sih kalau mau ngomongin coding. Atau hamil anggur. Hamil anggur itu gimana sih yang kita pahami? Hamil anggur. Kalau kamu sebagai Hamil perawat, anggur. gimana? Hamil anggur bukannya ini ya, Pak ya? Apa? Gimana ya? Hamil anggur ya. Dia berhenti ini.
berhenti tumbuh. Jadi dia nggak tumbuh. Dia malah jadi kayak daging tumbuh bentuknya mola. Mola itu kayak sel-sel yang bulat-bulat terus dia janinnya jadi nggak hidup. Disebut hidatidiform mole. Nah, Hmm, kalau dia sampai lengkap seperti janin ataupun parsial, nah di sini kadang kan bentuknya udah kayak janin tapi udah nggak tumbuh lagi. Cuma di umur 3 bulan gitu, dia udah mulai bentuk tapi nggak lanjut tumbuh. Jadi bahasa gampangnya adalah henti tumbuh kembang fetus atau janin gitu di awal-awal kehamilan. fetus janin ya. Nah, kalau dia tumbuh kembang janinnya salah, kalau saya ini saya ngajak kamu untuk mudah dipahami. Kalau normalnya janin itu tumbuhnya di mana? Di rahim kan? Yuk kita sepakat. Dulu kita tumbuhnya di rahim kan? Nah, ini salah Tumbuh tumbuh nongkrong. janin ya Ya, rahim. salah melekat, Iya salah benar Pak. tumbuh kembang. Disebut ectopic pregnancy. Contohnya di dinding perut. O00.0 atau di leher apa namanya tuba falopi di apa namanya kalau dalam bahasa Di Indonesia kubah Palopi. ya tuba falopi lah kamu kan perawat atau Ini Pak. atau di ovarium jadi sperma sama ovum ketemunya bukan di rahim apa ketemunya di saluran tapi dia nggak kembali ke rahim nggak apa namanya tumbuh kembang di rahim malah tumbuhnya di indung telurnya. Di saluran. Kalau saya bahasanya biasanya salah nongkrong teman-teman salah tumbuh kembang. Dulu kita tumbuhnya kan di rahim toh, di rahimnya bunda kan. Kalau ini ectopic pregnancy, codingnya Iya Pak. O00 ini salah tempat. Ini mau nggak mau digugurkan, bisa dikuret, bisa dilakukan tindakan mungkin tergantung kondisinya, usia kandungan berapa. Karena membahayakan ibu kan. Tapi kalau coding sebetulnya kompleks, tapi setidaknya untuk beberapa hal saya kasih clue-cluenya. Hipertensi di I berapa? Hipertensi. Kan udah dapat materi dari Bu Aida nih. I berapa? I 10 ya. Nanti di I 10. Kalau diabetes Iya Pak. di E 10 dan 11. Nah, ini penting lagi nih. Kalau diabetes tipe 1, kamu kan tahu kan ada tipe 2. Nah, kalau tipe 1 itu berada di E 10, kalau tipe Mm. 2 itu di E 11. Ini potensi keluar. Karena itu masuk 10 besar penyakit di Indonesia. Karena saya dosen coding, jadi saya pengen ngawal yang potensi-potensi keluar. Terus kalau S10 itu biasanya usia anak muda. Kalau S11 itu usia dewasa. Pasien dengan usia 50. Dia malah nggak munculin ya. Kemudian dia didiagnosis diabetes tipe 2. Nah, kamu pastikan larinya ke S11, jangan ke S10. Karena S10 itu untuk yang usianya juvenil atau 18 ke bawah, masih muda. Gitu. Oke ya, kalau untuk coding. Terus kalau untuk nah statistik nih, standar bor itu berapa? Berapa persen? Siapa tahu keluar. 40 sampai Hmm, kan kemarin habis belajar sama Bu sampai Aida, 85 Pak. berapa idealnya Eh, antara bukan 40 sampai standar bor? 4. Tunggu dulu. Oke, saya bantu standar bor. Standar bor itu Kemenkes empat puluh enam lima bukan Pak. ringnya, nah ini disebut dia efisien atau ya efisien itu minimal 60, paling tinggi 85. Ah, betul. Oh 60 sampai 85. Ya, oke. Sampai Kalau 85. kalau TOI mungkin kalau standar kayak gini, tapi karena pakai kuisis bisa jadi cepet Kalau loh. toy Hmm, berapa? Coba ingatanmu.
Yang pasti TOEIC itu satuannya pakai apa? Persentase atau hari? Hari. Ya. Berapa standarnya? hari. Berapa Ya, standarnya? 1 sampai 3. Ring. 1 sampai 3, Pak. 1 sampai 3 hari. Oh, nanti kamu cek validasi. Terus kalau loss atau afloss, loss berapa? Loss itu di Rentang berapa? rentang loss, Pak ya. Mm-mm. Kesehatan. Berapa? Tahu nggak? Standar board. Loss. Ini lupa ingat nih, Pak. Nah, kita samakan. Ini potensi keluar. Cara menghitung bor tahu nggak? Bor rumah sakit. Tahu, Pak. Apa? Coba hafal nggak? Kalau ada soal pertanyaan kayak gitu, berapa? Bor itu kan eh, hari perawatan dibagi dengan jumlah Ya. tempat tidur dikali seratus Ya. persen Oke, lebih tepatnya gini, hari perawatan dibagi hasil kali antara jumlah tempat tidur dengan jumlah periode. Misalkan periode yang mau dihitung adalah bor 1 tahun, berarti 365. Kalau yang kehabisan 366 hasilnya, hasil bagi tadi dikalikan hari. hari, bukan dikalikan 100%, 100. Nanti satuannya persen. 100%. Ya, ya. Terus kalau TOI, ini ada, TOI ini websitenya teman saya nih. Kayaknya saya perlu bikin website lah. Jadi nanti bisa untuk pembelajaran kayak gini. Nah, ini 6 sampai bisa belajar, Pak ya. 9 hari tadi untuk alosnya. Ini kemungkinan keluar nih, feeling saya. Terus 60 sampai 85, 6 sampai 9 hari loss. ya. Terus untuk TOI-nya tadi satuannya hari juga, 1 sampai 3. ya 1 sampai 3. Ini ini boleh linknya saya bagikan ya kalau kamu baca-baca. Ini punya websitenya teman kuliah saya di UGM. Ya, Pak. Mana Samsung? Gini aja, besok karena kamu nikmatin waktunya, terus nikmatin VIP-nya, terus gunakan pengalaman ini nanti kan ada lomba lagi nih. Kalau kamu mau ikut yang coding Hmm. di tanggal 29 Desember nih, kalau mau Ya, ikut sih. Tadi si siapa? Rido ada konsul gitu. Kalau mau, ayo saya dampingi ilmu coding gitu. Kalau coding ganda itu besok yang dilombakan, jadi dual code fokusnya. Kasus-kasus yang sifatnya kodenya lebih dari satu.